Baik, Ibu Bapak, untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai PPL. Sebelumnya perlu diingat kembali terkait pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 ya, dan saat ini adalah angkatan yang kedua. Nah, dalam struktur kurikulum PPG dalam jabatan kategori 1 2023, kegiatan PPL ada di baris yang ketiga. PPL atau praktek pembelajaran inovatif. Langkah-langkahnya terdiri dari pelaksanaan rencana aksi berupa LK2.3 dengan produk modul ajar atau RPP dan lampiran-lampirannya meliputi pengembangan bahan ajar, media, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian, serta rencana evaluasi yang sudah dituangkan dalam LK2.4. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, bentuk pembelajaran ini berupa praktek lapangan ya, dengan beban 4 SKS. Nah, ini adalah gambaran umum PPG dalam jabatan 2023. Nah, untuk praktek pembelajaran inovatif, langkah ke-8 dan ke-9 itu sesungguhnya merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat ya, yang kemudian ada uji komprehensif, dan dilanjutkan dengan praktek pembelajaran inovatif. Nah, di LMS, PPL ini ada di kode 1.3, praktek pengalaman lapangan. Nah, ini ada langkah 8 dan langkah 9 ya. Langkah 8, pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, ini implementasi dari langkah 6 dan 7, seperti yang tadi dijelaskan di depan. Nah, pada langkah ini, mahasiswa PPG Daljab diharapkan dapat melaksanakan praktek pembelajaran inovatif yang telah dirancang pada langkah sebelumnya, dan merekamnya dalam bentuk video. Nah, rekaman pembelajaran tersebut diedit sehingga menghasilkan video berdurasi 20 sampai dengan 30 menit yang berisi pembelajaran secara komprehensif ya, yang meliputi tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sesuai dengan sintak model yang dipilih, serta asesmen. Nah, kemudian tautan video yang telah diedit diunggah ke dalam LMS. Nah, video yang diunggah akan dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian video praktek pembelajaran. Untuk setiap pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, dosen pembimbing dan guru pamong akan melakukan observasi pembelajaran, site-in ya, mahasiswa PPG Daljab 1 kali dalam 1 siklus. Nah, site-in ini yang dilakukan dosen guru pamong dan mahasiswa PPG Daljab nanti berdiskusi untuk mengevaluasi pelaksanaan praktek pembelajaran yang diobservasi melalui video conference. Nah, nanti mahasiswa PPG Daljab ini akan melakukan PPL di sekolahnya masing-masing. Nah, pada langkah ke-9, mahasiswa PPG Daljab menyusun refleksi dan rencana tindak lanjut ya, untuk perbaikan pembelajaran yang mencakup 2 kegiatan pokok, yaitu refleksi tentang praktek pembelajaran inovatif, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, dalam langkah ini, mahasiswa mengidentifikasi kekuatan dan tantangan, serta menemukan makna dari pengalaman praktek pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan hasil refleksi kepada dosen dan guru pamong untuk diberikan umpan balik.
Nah, dosen dan guru pamong memberikan penilaian dan umpan balik atau feedback terhadap produk bahan refleksi yang sudah dibuat oleh mahasiswa PPG Daljab. Selanjutnya, mahasiswa mengunggah lesson learned berdasarkan umpan balik atau feedback yang diberikan ke akun guru berbagi, media sosial, atau platform lainnya. Kemudian menyerahkan lesson learned dan bukti unggah tersebut seperti tautan, bisa juga tangkapan layar ya, kepada dosen dan guru pamong. Nah, untuk bahan pembelajaran bisa diunduh di 1.3.a. Nah, silahkan nanti ini diunduh. Di sini akan tersedia link Google Drive berupa bahan bacaan, kemudian lembar kerja. Nah, ini. Nah, kemudian pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi pada kode 1.3.8 dimulai dengan pengantar video conference yang nanti akan dikoordinasikan oleh dosen pembimbing lapangan dan guru pamong untuk mendiskusikan hal-hal yang akan diimplementasikan dari rencana aksi. Nah, yang harus didiskusikan adalah pertama melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran dari rencana aksi 1. Dan ini adalah produk pengembangan perangkat ya. Nah, permasalahan aktual ini mengacu kepada konteks kasus ya, materi pada modul ajar yang dirancang dan ini adalah untuk siswanya, bukan untuk guru. Nah, kemudian mendiskusikan bagaimana menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalah. Mohon diingat ini adalah masalah dan akar masalah sesuai dengan konteks CP atau KD ya, pada materi yang kemudian kemarin sudah dipilih di rencana aksi. Bukan masalah dan akar masalah mahasiswa PPG atau gurunya. Tapi ini adalah konteks siswa. Sehingga di lembar kerja nantinya adalah berisi tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa, bukan gurunya. Kemudian yang ketiga adalah menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik. Kemudian membentuk kelompok kerja yang efektif berisi 4-5 siswa yang heterogen. Nah, kemudian melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning ya, dan pemanfaatan hasilnya. Nah, kemudian ruang kolaborasi pelaksanaan praktek pembelajaran itu ada di 1.3.8.b. Nah, ini berupa diskusi yang harus dilakukan oleh mahasiswa selama 7 hari ya. Dengan petunjuk yang sudah ada, nanti silahkan ya. Dan ditindaklanjuti dengan mengunggah rekaman implementasi rencana aksi berupa video praktek pembelajaran. Nah, untuk saat in-nya dan teknis editing video nanti akan dipandu oleh admin kelas masing-masing ya. Bagaimana menyiapkan agar nanti bisa sesuai kriteria yang diharapkan. Nah, sebagai gambaran nanti di video selanjutnya akan saya sertakan contoh praktek pengalaman lapangan ya, PPG tahun sebelumnya ya, untuk referensi seperti itu. Nah, selain itu, nanti di 1.8.d harus mengunggah hasil asesmen pembelajaran, hasil analisis penilaian proses, dan pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Nah, kemudian setelah itu akan diikuti dengan refleksi dan rencana tindak lanjut pada hari ke-27 ya. Dan ada produk berupa unggah produk bahan refleksi
dan presentasi materi refleksi. Nah, ini gambaran di LMS. Kemudian lembar kerja yang tadi ada di LMS ya, di bahan pembelajaran adalah mulai dari LK yang kemudian harus diisi ya. Nah, sebelum ke LK ini adalah bobot penilaian. Nah, ini adalah bobot penilaian. Bobot penilaian itu terdiri dari asesmen pembelajaran, yang nanti itu diakumulasi dari siklus 1 dan siklus 2, kemudian video praktek, kemudian produk bahan refleksi, kemudian penyusunan hasil best practice. Nah, ini. Kemudian tentu saja kehadiran dan keaktifan. Ini adalah bobotnya ya. Nah, kemudian lembar kerja dan rubrik penilaian PPL umum. Nah, ini mengacu ini nanti akan dipandu oleh dosen dan guru pamong ya. Nah, ini untuk rubrik penilaian laporan produknya. Ini rubrik penilaian videonya. Sehingga nanti ketika membuat video harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Kemudian jurnal produk bahan refleksi PPL. Nah, ini juga harus diisi oleh peserta. Nah, ini rubrik penilaiannya adalah seperti ini. Kemudian penyusunan hasil atau best practice. Nah, ini dengan metode STAR ya. Nanti diisi. Nah, ini adalah aspek dan indikator penilaian dengan bobotnya. Nah, tagihan PPL untuk umum tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu adalah gambaran PPL ya. Nah, sebelum PPL itu nanti diawali dengan mereview kembali produk rencana aksi yang belum sempurna ya, yang kemarin waktu ujian Kopre masih banyak kekurangan. Nanti bisa didiskusikan kembali mengenai RPP dan lampirannya atau modul ajar dan lampirannya. Sehingga nanti bisa diimplementasikan di PPL ini. Untuk teknis editing dan produk video nanti akan dikoordinasikan oleh admin kelas ya, dan ibu bapak juga bisa menonton hasil video tahun lalu ya, paling tidak dari komponen-komponennya dan seterusnya yang itu diperlukan nanti bisa dicermati sebagai referensi dalam video contoh tahun lalu yang linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Demikian, terima kasih. Selamat bekerja.